Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang membangun pondok pesantren. Maka saya harap hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren saya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya bangun itu haram jada terima bantuan dari pemerintah. Terakhir, meneruskan yang tadi saya bisikkan sama saudara saya Habib Hanif. Ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok gak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku. Saya tanya, acara seperti ini tiap minggu, tiap bulan, apa tiap tahun? Masa setahun sekali? Hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad, untuk orang soleh nggak bisa. Banci. Siapa? 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 Banci itu orang itu. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang membangun pondok pesantren. Maka saya harap hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren saya. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Kalian keluarkan harta itu nabung. Nanti buka tabungannya di akhir. Kalau nabungnya dikit, bukanya juga. Nabungnya banyak, bukanya. Makanya kalau mau ngasih buat akhirat itu yang banyak. Ente beli baju harga 200.000, buat pesantren ngasih 10.000. Ibu-ibu beli make up 600.000, ngasih buat pesantren 5.000. Keluarkan yang banyak. Hari ini kalian keluarkan 1 juta, besok 10 juta. Allah balas. Hari ini 100.000, besok langsung Allah balas 1 juta. Siap keluarkan harta. Nanti laskar, khusus laskar, selain laskar enggak. Pakai sorban, pinjam sorban 6 atau 7 keliling ke semuanya sambil kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, camat bupati langsung bangun tuh jalan tuh. Kalau nggak dibangun, saya yang sampaikan langsung nanti ke pusat. Saya bakal sampaikan ke pusat. Itu jalan dipakai sama rakyat, dipakai sama masyarakat. Kalian kan dipilih sebagai masyarakat dan anggota-anggota dewan juga. Kalian wakil rakyat. Jangan anggota dewan kerjanya cuma tidur aja kalian. Urusi jalan itu, betul? Mudah-mudahan cepat kebangun insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya bangun itu haram jada terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada yang terima bantuan salah, enggak salah, silahkan terima. Tapi ikhtiar, kehati-hatian, khusus diri saya memang nggak mau. Kenapa? Kalau saya terima akan tertanam dalam hati saya rasa untuk mendiamkan kezolimannya. Beb, itu pejabat nggak adil. Kenapa dibiarkan? Nggak enak saya menegur. Kemarin habis dikasih pesantren saya semen 1.000 sak. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Oleh karenanya saya ambil kita bersolawat. Ibu-ibu duduk santai sambil kita bersolawat kepada Rasulullah. Keluarkan semua hartanya, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu siap keluarkan harta, siap keluarkan harta. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi keluarkan hartanya yang banyak. Laskar semua muter, pakai 5 sorban, pinjam 5 sorban, muter semua sambil kita bersolawat kepada Rasulullah. Duduk ya, ayo kita bersolawat. Yang cinta habaib, saya tahu betul bagaimana di Bang Rocky cintanya sama Habib. Saya tahu ini Bang Rocky nih, dia Bang Rocky. Kalian tanya sendiri, dia lebih rela kehilangan pangkat dan jabatan daripada kehilangan cintanya sama cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka kursi-kursi kekuasaan akan diduduki oleh orang-orang yang buruk. Ya, buruk. Makanya kita doakan
pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi dari RT, RW, lurah, camat, bupati sampai presiden, semuanya menjadi pejabat yang baik, amanat, adil, negara kita makmur, aman, sentosa, amin ya rabbal. Terakhir, meneruskan yang tadi saya bisikkan sama saudara saya Habib Hanif, ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya, maksudnya masih nawar dulu 400, nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih, 1.000 orang, satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar nih tanah. Betul, betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000, besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Bang Refli? Ayo coba gini aja deh, dari ujung. Bukan lelang, lagi megang kitab. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengerin saya ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama mak kiai-kiai, kalau ada Habib minta-minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji ya 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 4 bulan, 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Topik Segap turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad